Halo anak-anak, apa kabarnya pada hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita sudah memasuki tema 4, subtema 1 ya, hidup bersih sehat di rumah, pembelajaran 1. Dalam pembelajaran 1 ini materi apa saja yang akan kita bahas? Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama adalah seni budaya dan keterampilan atau SBDP. Membedakan panjang pendek bunyi pada lagu anak. Menyapu atau melakukan kegiatan membersihkan rumah lainnya dapat dilakukan sambil bernyanyi. Menyanyi membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Bernyanyi berarti mengeluarkan suara yang bernada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Panjang pendek nada dapat dihitung yaitu menggunakan ketukan. Nah, saat kita melakukan kegiatan di rumah seperti memasak, menyapu, mengepel, kita bisa sambil bernyanyi. Nah, bernyanyi ini saat kita melakukan kegiatan bisa membuat hati kita merasa senang, gembira ya. Nah, saat kita bernyanyi kita mengeluarkan nada. Nah, nada tersebut terlihat beraturan jika kita nyanyinya dengan baik. Kita menyanyinya dengan sangat dihayati. Nah, kita lihat. Sini adalah panjang pendek nada dapat dihitung. Nah, satuan hitungannya yaitu ketukan. Perhatikan panjang pendek nada berikut. Nada 1 dibunyikan 1 ketukan. Nada, nah kamu lihat nada ini. Nah, kamu perhatikan ya. Nada 1, 1. Masing-masing nada 1 atau do dibunyikan setengah ketukan. Nah, kita menyanyikannya ini setengah ketukan. Lalu nada titik 4 dibunyikan 2 ketukan. Lalu sekarang nada 1 titik 0. Nada 1 atau do dibunyikan 1,5 ketukan. Nah, di sini kita perhatikan menyanyikannya tuh dengan 1,5 ketukan, 1,5 ketukan ya. Lalu sekarang nada titik 0. Angka 0 merupakan tanda istirahat. Nah, angka 0 itu merupakan tanda istirahat. Lalu angka ini, nah 0-nya ini di atasnya ada garis, dibunyikan setengah ketukan. Lalu berikutnya ada nada 1,3, di atasnya ada garis. Dibunyikan selama setengah ketukan. Itu ya. Rangkaian nada berjalan menurut irama. Rangkaian nada tersebut berjalan menurut irama. Kita perhatikan berikutnya. Rangkaian nada berjalan menurut birama. Birama adalah bagian dari baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut. Birama juga ditandai dengan tanda birama, misalnya 3/4. Birama 3/4 artinya setiap ruas birama ada 3 ketukan. Kita perhatikan di sini ada sebuah lagu ya, membuang sampah. Ayo kita nyanyikan sama-sama. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya.
Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Sapu dan bersihkan, buang di tempatnya. Nah, itu adalah lagu membuang sampah. Anak-anak bisa mempraktekkannya di rumah sendiri ya, sambil menyapu, sambil mencuci piring. Anak-anak bisa mempraktekkannya dengan menyanyikan lagu ini. Nah, ini adalah tentang lingkungan yang bersih. Kamu perhatikan ini adalah sedang ya, 2/4. Kamu lihat biramanya 2/4. Sekarang bahasa Indonesia. Mengetahui isi suatu bacaan. Untuk mengetahui isi suatu bacaan, kamu perlu membaca keseluruhan teks bacaan, mencatat hal-hal penting dalam bacaan, dan memahami isi atau makna bacaan yang tersirat. Contoh sebuah teks ini adalah rumah yang bersih dan sehat. Rumah Lisa sangat bersih. Rumah yang bersih memiliki banyak keuntungan. Rumah yang bersih jauh dari bibit penyakit, sehingga penghuni rumah dapat terhindar dari penyakit. Menjaga kebersihan harus dibiasakan. Rumah yang bersih dan sehat ada ciri-cirinya. Tidak ada debu dan sampah yang berserakan. Barang-barang di rumah tersusun rapi. Rumah yang bersih dan rapi membuat nyaman ditinggali. Itu adalah ciri-ciri rumah yang bersih dan sehat. Nah, kamu bisa memperhatikan ciri-ciri rumah bersih dan sehat yaitu di rumahmu. Bagaimana keadaan rumahmu, lingkungan sekitarmu. Apakah lingkungan sekitarmu bersih dan sehat atau sebaliknya kotor? Kamu bisa perhatikan di rumahmu ya, ciri-cirinya ini. Jika rumahmu banyak hewan-hewan yang membawa penyakit, nah bisa jadi rumahmu tidak bersih, banyak barang-barang kotor berserakan, bertumpukan, sampah-sampah di mana. Nah itu, jika rumah kita tidak bersih, maka hewan-hewan tadi yang membawa penyakit ini akan berdatangan. Seperti lalat, apalagi kecoa, tikus, berlarian sana-sini. Nah, menandakan rumah tersebut tidak bersih. Nah, tidak nyaman kan kalau rumah yang tidak bersih ditinggali itu pasti membuat kita tidak nyaman dan merasa terganggu sekali ya. Tetapi jika rumah kita bersih, maka kita merasa nyaman di dalamnya, merasa betah, karena tidak ada hewan-hewan tadi yang membawa penyakit. Nah, rumah yang bersih ini juga rumah yang mencerminkan penghuninya. Jika penghuninya memang tidak suka menjaga kebersihan diri sendiri, maka tentunya rumahnya juga akan kotor. Tetapi jika orang tersebut suka menjaga kebersihan dirinya, tentu di rumahnya bersih karena dia sangat menjaga kebersihan. Ini adalah contoh rumah rapi dan bersih ya. Rumah rapi dan bersih kamu perhatikan di sini. Nah, di sini begitu rapi, tidak ada sampah. Nah, tanaman dirapikan. Nah, ini adalah contoh saja ya. Rumah yang biasa saja dan sederhana, jika kita menjaganya dengan teliti, merapikannya, membersihkannya, maka juga nyaman kita tinggali atau kita tempati. Dan sebaliknya, jika rumah itu kelihatan bagus, mewah, di dalamnya
tidak dijaga kebersihan, juga bisa membuat kita tidak nyaman berada di dalamnya ya. Karena rumah yang besar tidak juga menjamin kita merasa nyaman di dalamnya. Nah, begitu juga sebaliknya, jika rumah itu sederhana dan di dalamnya begitu rapi, bersih, tertata rapi barang-barangnya, dan tadi hewan-hewan pembawa penyakit tidak ada, maka kita juga merasa nyaman menempatinya ya. Karena rumah besar ataupun rumah kecil itu semuanya tidak menjamin kita merasa nyaman di dalamnya. Nah, tergantung kita lagi menjaga kebersihannya. Nah ya, tergantung kita bagaimana kita menjaga kebersihan di rumah masing-masing. Sekarang pelajaran matematika bangun datar. Gambar di samping adalah persegi. Persegi termasuk bangun datar. Bangun datar adalah bangun dua dimensi yang bersifat datar atau rata. Bangun datar memiliki ruas garis. Nah, ini adalah contoh bangun datar ya, bangun datar persegi. Ruas garisnya di sini ya. Kamu bisa buka buku LKS-mu halaman 11. Kamu bisa perhatikan ruas garisnya di mana. Nah, bangun datar ini juga ada contohnya seperti persegi panjang. Nah, persegi panjang juga. Di sini guru beri dua contoh ya. Bangun segitiga. Nah, kamu perhatikan. Oke, sampai di sini materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.